Majelis Jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Epifani. Bagi saudara-saudara jemaat dan juga bagi saudara-saudara yang baru pertama kali ambil bagian dalam ibadah di gereja ini. Pemberita firman pada hari ini dilayani oleh Pendeta Salmon Rais Randalabi MTH. Dan ibadah ini disiarkan lewat video. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Saudaraku, mari kita tabiskan ibadah Minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 17 menjadi nats pembimbing bagi kita dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Demikian firman Allah. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Terimalah salam saudaraku. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita.
dan menyertaimu juga. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Jemaat, kita masuk dalam pengakuan dosa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami telah banyak berbuat dosa dengan melanggar perintah-perintah-Mu yang sudah Engkau firmankan lewat sabda-Mu. Saat ini kami berada dalam suasana yang menegangkan dan menakutkan karena wabah virus corona menerpa hidup manusia dan dunia. Semua terjadi karena ketidaktaatan kami kepadamu di dalam menyatakan iman sebagai manusia yang percaya kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami yang masih menguasai jiwa, pikiran, perasaan, tutur kata, dan perbuatan kami, sehingga nampak olehmu manusia masih egois, arogan, sombong, dan tinggi hati. Kami mohon Tuhan Yesus, dengan peristiwa wabah virus corona ini, manusia sadar dan kembali ke jalan, agar hidup kami ke depan menjadi lebih baik, dan kami pun semakin diberkati oleh-Mu. Berkati semua gereja-Mu yang beribadah kepadamu di setiap rumah tangga, keluarga Kristen. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ini tetap pengakuanku, jikalau orang ingin tahu, hanya berkat pengasihan-Mu, rukunlah aku dan Engkau. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Saudaraku, kepada kita yang diampuni salah dan dosanya, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 9 hingga 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Berdasarkan sabda Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Saudaraku, mari berdiri untuk bersama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Saudaraku, kepada kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah saat ini, mari kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya lewat doa. Kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau selalu ada untuk kami. Dan kami bersyukur dalam bersama dengan Engkau, kami selalu layak untuk menerima firman-Mu. Kami mohon firman Allah yang disampaikan kepada kami saat ini menjadikan kami semakin mengerti betapa pentingnya Engkau dalam hidup kami, agar kami terus dan selalu mau mengkaryakan diri kami hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami, amin. Saudaraku, mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini diambilkan dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan menyatakan demikian. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa
tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di ibadah pagi hari ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita yang diberkati oleh Tuhan, kita bawa ungkapan syukur kita dengan bersedia mendengarkan firman Allah di perenungan ibadah minggu pagi hari ini. Saudaraku, bacaan Alkitab kita dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 7 hingga 17 dengan tema sinodal yang disampaikan kepada saudara dan saya dalam ibadah ini, dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat Komunikasi Spiritual. Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berangkat dari apa yang dituliskan di tema khotbah kita, komunikasi spiritual, artinya kehidupan kita dari waktu ke waktu dalam hubungan dengan Allah itu tidak boleh terputus. Artinya harus terus dikomunikasikan. Tujuannya adalah dengan membangun komunikasi dengan Allah untuk memperkuat iman kita. Di situ kita mampu menempatkan diri kita sebagai ciptaan dan Allah Sang Pencipta. Artinya saudaraku, kita tahu bagaimana kita menyembah Allah. Kita tahu bagaimana kita mempermuliakan nama Allah. Karena dengan apa yang kita lakukan dalam penyembahan kepada Allah atau mempermuliakan nama Allah, itulah yang akan menjadi berkat untuk kita. Itu yang akan menjadi jalan bagi kita menuju kepada kehidupan yang kekal. Saya pikir ini sesuatu yang baik saudaraku untuk kita renungkan. Jadi untuk bisa memahami tema renungan ini, lalu kemudian kita bawa dalam kisah nyata hidup kita, menjadi sebuah refleksi yang nyata dalam hidup kita, maka mari kita pahami bahwa komunikasi itu tidak hanya terjadi dalam percakapan antara satu orang dengan orang yang lain, face to face. Tetapi saudaraku, komunikasi itu juga bisa dibangun lewat pesan yang tertulis. Supaya kita tahu bagaimana kita menghargai pesan yang tertulis yang dikomunikasikan kepada kita atau disampaikan kepada kita. Untuk kita berlakukan. Karena berbicara tentang komunikasi dengan Allah, itu tidak terjadi seperti kita bercakap atau berbincang dengan teman sahabat kita, bertatap muka langsung dengan mereka, tidak. Tetapi Allah mengkomunikasikan apa yang Dia mau lewat firman Allah dalam tulisan Injil. Sehingga dengan apa yang kita mengerti dari yang diuraikan di awal khotbah tadi, kita mulai melihat apa yang tertulis dalam Injil yang merupakan komunikasi bahasa Allah kepada manusia. Kita menghargainya, kita meneladaninya, kita mengikutinya. Tujuannya adalah supaya kita tidak tersesat ketika kita berjalan dalam hidup di dunia ini. Kenapa saudaraku? Karena dunia juga terus mengkomunikasikan keinginannya, membuka ruang yang lebar bagi manusia untuk terjebak, jatuh di dalamnya. Artinya saudaraku, mengkomunikasikan
Segala sesuatu dalam hidup ini itu bisa datang dari dunia, tapi juga bisa datang dari Allah. Tapi ketika kita ada kekuatan iman, maka kita tahu mana bahasa dari dunia yang akan menggiring kita untuk jatuh dalam kebinasaan, dan mana bahasa dari Allah yang dituliskan di firman ini atau di Injil ini untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Ini penting sekali saudaraku untuk kita tahu. Karena kenapa? Sekali lagi seperti dikatakan di awal khotbah tadi, dunia juga terus selalu mengkomunikasikan harapan dan keinginannya untuk menghisap manusia, menjebak manusia, terlena, terbius, terbina bobokan dengan segala bujuk rayunya. Ini alasan saudaraku kenapa di dalam kitab bacaan kita tadi 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 7 sampai 17, khususnya di ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Mari saudaraku, kita garis bawahi kalimat yang tertulis, yang dikomunikasikan Allah di dalam Injil ini di ayat 15. Dengan tegas Tuhan katakan, jangan bergaul dengan dunia, jangan terhisap dengan bujuk rayu dunia. Karena ketika kita dikuasai oleh dunia dengan segala hasrat kedagingan kita, maka otomatis saya dan saudara tidak akan memiliki Allah. Karena kenapa? Karena antara harapan keinginan dunia dengan harapan keinginan Allah itu bertolak belakang. Allah mengarahkan kita kepada kehidupan yang kekal, tapi dunia dengan bujuk rayunya mengarahkan kita kepada kematian yang abadi. Mana yang kita mau pilih saudaraku? Kalau saya boleh mewakili Bapak Ibu saudaraku, mari kita pilih apa yang dikomunikasikan Allah sebagai kebutuhan spiritualitas kita, kebutuhan iman kita. Karena apa yang dikomunikasikan Allah membawa kita kepada sorga. Saudaraku, tentu kita tahu sorga sangat berbeda dengan neraka. Di mana sorga tempat saya dan saudara akan menikmati kebahagiaan sempurna. Tidak ada duka, tidak ada ratap, tidak ada tangis, tidak ada gelisah, tidak ada takut di sana. Berbeda dengan di dunia saudaraku. Mari kita melihat kehidupan kita di dunia. Kendati pun kita punya harta banyak, kendati pun kita punya pangkat tinggi, kita terhormat, kita terkenal, kita disanjung, kita diidolakan, tapi tetap saja hidup kita tidak nyaman, hidup kita tidak enak. Ada saja masa di mana kita gelisah, kita takut, kita sakit, kita merasakan kekurangan dan sebagainya. Pada akhirnya kita mati. Itulah kenyataannya saudaraku. Karena itu harapan dari firman Allah di pagi ini, jangan menggantungkan hidup kita kepada dunia. Karena dunia selalu menjebak kita untuk tidak memiliki Allah. Dan ketika kita tidak memiliki Allah saudaraku, berarti kita tidak akan menempati rumah Allah, yaitu sorga. Mari, kita sudah jauh melangkah menyusuri kehidupan ini dari waktu ke waktu. Ada yang 20 tahun, ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50, bahkan ada yang 80. Sayang, seribu sayang, kalau di waktu-waktu yang panjang ini sudah letih kita melangkah, lelah kita melangkah, ada banyak derita yang kita rasakan, lalu kemudian kita pun berakhir dalam kematian yang abadi, artinya kita masuk neraka. Bahkan di sana juga kita akan lagi mengalami penderitaan yang tidak pernah berkesudahan. Sayang, seribu sayang saudaraku, lebih baik kita bertahan dengan Allah lewat komunikasi firman yang disampaikan kepada kita. Tetap fokus kepada perkataan Allah. Hidup dalam kekuatan spiritual, yaitu keimanan kita. Jadi walaupun kita menderita di dunia saudaraku, tapi kelak Tuhan akan ubah hidup kita dari yang fana menjadi yang baka. Seperti pepatah katakan, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Mari kita bangun semangat iman kita saudaraku, untuk berani menghadapi dunia ini dengan segala tantangan yang ada dalamnya. Tetap melihat komunikasi firman yang disampaikan Allah kepada kita lewat Injil, supaya kita tidak akan pernah meninggalkan Allah dalam derita sekalipun. Seperti khotbah Yesus di bukit yang bisa kita baca dalam kitab Injil Matius pasal 5 mulai ayat 3 sampai ayat yang ke-12, dikatakan dengan jelas di sana. Begitu banyak ungkapan bahagia. Orang yang miskin, orang yang berduka, orang yang difitnah, orang yang dikucilkan, dilecehkan.
Tetap diajak untuk berbahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan di dalam Tuhan membangun dan memperkuat iman kita. Dan ketika iman kita terbangun, iman kita kuat atau teguh atau kokoh, maka kita akan terus berkiblat kepada Allah. Dan akhirnya Tuhan akan ubah kita dari yang fana menjadi yang baka. Semangat untuk ini saudaraku. Karena sekali lagi dalam setiap perenungan firman, saya sampaikan kepada jemaat Tuhan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Pegang Tuhan Yesus, imani Tuhan Yesus, miliki Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal saudaraku. Dan itulah firman yang mau disampaikan oleh Allah kepada kita, atau yang mau dikomunikasikan kepada kita untuk membangun kehidupan spiritualitas kita atau kehidupan keimanan kita, seperti yang disoroti dalam tema khotbah kita, komunikasi spiritual. Mari saudaraku, kita melangkah memasuki hari esok, lusa, dan minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Tetap berkomunikasi dengan Allah untuk menjadi kekuatan spiritualitas kita, untuk menjadi kekuatan iman kita, supaya sekali lagi kita tidak akan tergoda oleh bojok rayu dunia yang hendak menjebak kita, membuat kita terlena dan terbius di dalamnya. Tapi kita tetap melangkah dalam ungkapan syukur dengan iman, karena Kristus ada di pihak kita, maka tidak akan ada lawan kita. Semangat, semangat, semangat dengan iman, kendati pun banyak tantangan. Jangan gentar dan takut, karena Tuhan menyertai saudara dan saya hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Yang diperbuat Allahku kebaikan semuanya, rancangannya tetap teguh, ku berserah padanya. Tuhankulah selamanya, yang ingin andalkan, padanya aku aman. Saudaraku, mari berdiri dan bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita datang dengan doa syukur syafaat kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menganugerahkan firman-Mu kepada kami lewat apa yang kami baca di dalam Injil dan apa yang kami beritakan serta renungkan. Kami dibuat mengerti, ya Allah, betapa pentingnya hidup bersama dengan Engkau, betapa pentingnya mendengarkan suara-Mu. Kami sungguh bersyukur karena Engkau terus mengingatkan kami dari waktu ke waktu, bahkan hari ini,
untuk selalu mau bersekutu dengan Engkau. Karena bersekutu dengan Engkau menjadikan kami kuat untuk melawan berbagai macam pencobaan dan penggodaan di dunia ini. Kami mohon Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami. Karena sekali lagi kami aminkan, hanya dalam bersama dengan Engkau kami kuat. Kami semakin teguh dalam iman dan kami akan menjadi pemenangnya. Tuhan Yesus, kami datang berdoa untuk bangsa negara tercinta kami Indonesia. Mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh menteri, MPR, DPR, bahkan seluruh aparat yang terlibat langsung di dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagaimana yang sudah dicita-citakan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, mewujudkan masyarakat yang aman, adil, sentosa, sejahtera. Mari Tuhan Engkau berkati TNI dan Polri yang terus berkiprah dalam sinergi lewat kolaborasi mereka untuk memberikan suasana kondusif dalam kehidupan berbangsa bernegara. Mari Engkau jaga bangsa kami Tuhan di dalam mempertahankan NKRI, agar dalam kekuatan seluruh pemerintah dan anak bangsa, dalam kekuatan pengaruh yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, untuk mengobrak-abrik kehidupan bangsa negara kami, tetap kami ada dalam kesatuan yang kokoh, saling sinergi untuk membangun negeri tercinta dari Sabang sampai Merauke, khususnya kami yang ada di Jawa Timur, di kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, tempat di mana kami berdomisili. Kami ada dijaga, dipelihara oleh Allah, sehingga kehidupan kami tetap aman, nyaman, tentram, bahagia demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami datang berdoa Tuhan Yesus untuk semangat pemerintah bangsa kami di dalam terus melahirkan hal-hal yang positif dan imani dalam rangka upaya untuk memberantas penyebaran virus corona. Tuhan tolong berkati agar semua apa yang ditetapkan pemerintah dalam melaksanakan protokol kesehatan di masa-masa COVID-19 ini Tuhan, benar-benar masyarakat proaktif mendukungnya, sehingga dalam kekuatan bersama sebagai anak bangsa, baik pemerintah dan rakyat, sungguh negara kami akan terbebas dari ancaman corona. Semua akan kembali bisa bersosialisasi dalam relasi, adaptasi, komunikasi, interaksi yang baik satu dengan yang lain demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau berkati. Bahkan doa kami untuk tim medis yang ada di barisan paling depan untuk menyembuhkan pasien corona. Tuhan, kami mohon Engkau jaga mereka, sehingga dalam kiprah mereka di bidang medis yang melayani masyarakat, baik yang terpapar COVID maupun yang sakit lainnya Tuhan, mereka terbebas dari COVID, lalu kemudian mereka bisa kembali berjumpa dengan rumah tangga mereka, dengan keluarga mereka dalam keadaan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan, bahkan setiap masyarakat, khususnya anak-anak Tuhan yang sudah mengalami proses perawatan pengobatan karena COVID atau mungkin sakit yang lain, baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan tolong berkati mereka semua. Berikan obat terbaik. Mari Tuhan Engkau datang jadi dokter dan obat untuk mereka, agar dalam campur tangan Tuhan mereka mendapatkan kesembuhan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja-Mu yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia, terlebih khusus lagi GPIB secara sinodal. Pakai gereja-Mu Tuhan menjadi tiang doa untuk setiap bangsa, negara dan manusia, khususnya bangsa kami Indonesia, agar lewat doa-doa dari gereja-Mu, persekutuan anak-anak Tuhan, sungguh kami semua dibawa untuk bertelut menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, untuk menyembah dan menyebut nama-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga semua kami akan memperoleh keselamatan yang kekal, karena hanya dalam Engkau keselamatan kami peroleh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus GPIB secara sinodal dalam persiapan untuk melaksanakan sidang sinode dalam rangka pemilihan fungsionaris majelis sinode untuk periode yang akan datang, di mana Mupel Jawa Timur, tempat di mana kami berjemaat,
menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan sinodal ini. Kami mohon Tuhan berkati panitia agar seluruh kegiatan ini dapat terlaksana di bulan Oktober di tahun 2021 ini, karena Tuhan menyertai dan memberkatinya bersama dengan majelis sinode dan semua yang terkait di dalamnya, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa untuk GPIB Bukit Harapan Surabaya. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami butuhkan di Jemaat Bukit Harapan Surabaya. Selaku pendeta, selaku diaken penatua, pengurus pelkat, komisi panitia, pegawai kantor, BPPJ, dan unsur pelayan yang lain Tuhan. Engkau berkati kami semua, agar dengan berkat-Mu ada kekuatan sinergi dari kami para pelayan-Mu, untuk menata pelayanan yang bisa membangun iman jemaat, dan nama Tuhan terus dipermuliakan di sini. Khususnya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kegiatan pembangunan kami Tuhan. Tuhan Yesus, mari Engkau tolong kami. Kami sungguh bersyukur sampai di waktu ini kami sudah bisa menempati rumah-Mu ini untuk beribadah. Kendati pun Tuhan belum selesai secara sempurna, tapi kami percaya dalam sentuhan tangan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan, lewat semangat jemaat Bukit Harapan Surabaya, gereja atau rumah Tuhan yang sedang kami bangun ini akan terselesaikan, karena jemaat sungguh memiliki semangat untuk ikut berkontribusi, memberikan berkat yang mereka terima dari Tuhan, untuk membiayai Tuhan, untuk pengadaan material yang masih dibutuhkan di waktu-waktu mendatang ini. Tuhan, tolong berkati Tuhan, agar lewat kinerja panitia jemaat terus berkontribusi, baik lewat celengan di rumah-rumah maupun persembahan syukur keluarga untuk menunjang kegiatan pembangunan. Mari Tuhan Kau berkati, dan ketika kami boleh mendapatkan berkat dari yang lain, kami tahu itu cara Tuhan untuk membantu Jemaat Bukit Harapan Surabaya yang adalah gereja milik Tuhan ini, sehingga semua kegiatan pembangunan dapat terselesaikan indah tepat pada waktunya, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin Engkau sudah berkati kami semua, sehingga kami tidak takut dan gentar untuk melewati kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Setiap anak-anak kami yang berproses dalam pendidikan secara online, setiap yang bekerja secara online, ataupun hal-hal menyangkut masalah ekonomi, sosial, dan sebagainya Tuhan. Setiap pergumulan jemaat, apapun yang dihadapi jemaat-Mu Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan semuanya. Tuhan, berikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Bukit Harapan Surabaya ini, bahkan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk saudara kami yang kekasih Bapak Cipto. Tuhan, Engkau tahu betapa besar harapan kudus kami untuk melihat saudara kami ini bisa sembuh. Kami mohon Tuhan, jamah dia, agar dengan pertolongan Tuhan dia sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat yang berbahagia karena usia atau umur bertambah, usia perkawinan bertambah, atau hal-hal lain yang membuat mereka bersukacita. Mari Tuhan, dalam campur tangan Tuhan, sukacita mereka jadikan sarana untuk memuji memuliakan Engkau, sehingga dari waktu ke waktu hanya Engkau diagungkan, dipermuliakan di kehidupan kami di muka bumi ini, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, mari Engkau dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Engkau sempurnakan, Engkau kabulkan, karena kami berdoa bukan dengan nama lain, tapi hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang 12 yang menyatakan,
Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu tidak berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan menyertai saudara dan persembahan saudara. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara tunai, syukur keluarga, syukur kelahiran, syukur perkawinan, perpuluhan, ibadah hari Minggu, ibadah malam Natal, ibadah malam tahun baru, dan ibadah tahun baru dapat diserahkan ke kantor gereja pada setiap hari kerja. Dan bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur tersebut secara non-tunai, dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 141 001 04 29 349 atas nama GPIB Bukit Harapan Surabaya. Bukti transfer dapat dikirim via WA Penatua Ibu Rusmiatun dengan nomor HP 0851 0700 2332 atau ke HP kontak aksi dengan nomor HP 0877 5459 9888. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, mari berdiri kita berdoa untuk persembahan ini. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Warta Jemaat Ibadah Minggu ke-6 sesudah Epifani. Pertama-tama, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya mengucapkan terima kasih atas pelayanan di dalam ibadah minggu saat ini kepada pelayan firman, Pendeta Salmon Rais Randalabi MTH, Diaken Penatua bertugas, organis, pemandu pujian, tim multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati dan menyempurnakan setiap pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun Allah percayakan. Yang kedua, warga jemaat yang berulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia atas pertambahan usia dan ulang tahun perkawinan pada tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan 20 Februari 2021. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan bersyukurlah senantiasa kepadanya. Yang ketiga, dilaksanakan ibadah hari Minggu atau tatap muka pada tanggal 21 Februari 2021 dengan aturan jam ibadah sebagai berikut. A. Jam 07.00 WIB, B. Jam 09.00 WIB. Bagi jemaat yang hadir, mohon memperhatikan protokol kesehatan antara lain. Yang pertama, memakai masker dari rumah. Kedua, wajib cuci tangan sebelum masuk ruang ibadah. Telah disediakan. Yang ketiga, wajib menggunakan hand sanitizer. Disediakan.
Yang keempat, tidak bersalaman. Yang kelima, duduk berjarak. Yang keenam, suhu badan maksimal harus di bawah 37 derajat Celcius. Jika suhu badan di atas angka 37 derajat Celcius, mohon untuk tidak memaksakan diri untuk masuk ruang ibadah. Yang ketujuh, hal-hal lain akan diatur di kemudian. Demikian dapat disampaikan untuk dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal yang telah disepakati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Warta yang keempat, bagi jemaat yang ingin menyerahkan sumbangan untuk pembangunan gereja, bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja atau ditransfer di nomor rekening BCA 7210308771 atas nama Iman Syah Kurnain atau Melita Tarigan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun 0851 0700 2332 atau nomor HP kontak aksi 0877 54599 888. Warta terakhir, untuk warta keuangan, jemaat bisa membaca di warta jemaat elektronik dan apabila ada kekeliruan bisa menghubungi kantor gereja atau majelis sektor pelayanan masing-masing. Demikian warta yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Saudara-saudaraku, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Allah yang telah saudara dengar. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Sekarang arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.